Cek satu, satu dua, cek satu, satu dua. Baik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi Teknologi Informasi. Kita masuk di minggu kelima dan tema di pertemuan hari ini adalah keunggulan bersaing sistem informasi. Ya, capaian pembelajarannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan peran strategi sistem informasi agar organisasi mampu bersaing dalam kompetisi di dunia usaha. Ya, jelas bahwa tujuan daripada penerapan sistem informasi di satu organisasi ya, apapun lingkup kerjanya, ini menjadi satu menjadi satu kebutuhan ya, menjadi satu kebutuhan di mana kita memang memerlukan peningkatan dari infrastruktur khususnya di sistem informasi. Ya, topiknya adalah strategi generic porter ya, seperti yang sudah kita lihat di minggu lalu. Kemudian keberlangsungan keunggulan bersaing informasi ya, kerangka kerja analisis keunggulan bersaing dan praktek simulasi. Oke ya, kita akan mulai dari pengantar dulu, sudah singkat saja bahwa sistem informasi digunakan untuk memberi keunggulan. Ini mulai muncul di tahun 80-an ya, tahun 80-an memang sudah komputer sudah marak ya digunakan. Kemudian memunculkan berbagai studi ya. Munculnya teknik informatika itu ya karena sudah mulai sistem informasi diterapkan. Munculkan berbagai studi bagaimana teknologi komputer seperti database, jaringan itu diterapkan untuk memberi keunggulan. Jadi awal mula memang penggunaan komputer kan semula hanya untuk mengelola data ya, sebenarnya hanya untuk mengelola data. Kemudian selanjutnya menjadi sebuah kebutuhan ya, di mana kalau kita tidak menerapkan ya, apalagi di era sekarang ya, otomatis akan tertinggal ya, dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Ya, kita mengenal ada istilah ya competitive advantage ya, keunggulan kompetitif. Nah, si penulis ya, si Michael Porter ini dengan bukunya yang sangat terkenal sebenarnya, bagaimana dia memunculkan ide bagaimana cara menghasilkan keunggulan bersaing ya yang akan digunakan. Ya. Ide keunggulan bersaing dari informasi itu nggak sederhana. Ya, pertama, ya poin satu ya, dapatkah keunggulan bersaing dihasilkan dari TI, SI, atau informasi? Kemudian keberlangsungan keunggulan bersaing berdasarkan pada informasi. Lalu dapatkah keunggulan bersaing direncanakan secara sistematis? Artinya begini, TI, SI, atau informasinya sendiri, ya, itu bisa nggak menghasilkan keunggulan bersaing bagi satu organisasi? Kita nggak serta-merta memunculkan ide, ya, kembangkan SI, kembangkan TI, gitu ya, tanpa kita menyadari kira-kira apa yang nantinya bisa dihasilkan, gitu. Bisa memunculkan keunggulan bersaing nggak? Ya. Kemudian kalau sudah diterapkan, continue nggak? Apakah informasi bisa menjamin keberlangsungan keunggulan?
Ya, sekarang lagi marak big data ya. Saya ngajar di TI semester berapa ya, 5 ya. Itu ada judul mata kuliahnya, ya menarik juga, analisis big data. Jadi bagaimana kita bisa menggali data-data yang apa namanya digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar khususnya itu untuk meningkatkan daya saingnya. Ya, bagaimana dia memberikan fitur tambahan di satu produknya, ya bagaimana dia meningkatkan layanannya, bagaimana untuk meningkatkan nilai jual produknya dan sebagainya. Ya, lalu yang ketiga adalah bisa nggak keunggulan bersaing itu direncanakan secara sistematis? Artinya segala sesuatu, artinya kalau kita menerapkan TI, SI begitu ya, ya tentunya harus berdasarkan pada rencana yang sistematis. Ya nggak bisa salah-salah. Ini menurut si Porter gitu ya. Oke, nah strateginya kalau kita melihat pada apa namanya strategi generiknya Porter, ya dia mengusulkan gitu ya bahwa keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui salah satu dari 3 strategi generik. Ini kalau dalam ilmu marketing ya saudara ya, kalau Porter ini kan penulis bisnis gitu ya sebetulnya. Hanya memang di tahun 90-an dia menulis penulis yang sangat terkenal khususnya dengan munculnya meluasnya penggunaan teknologi komputer gitu. Yang pertama adalah differentiation. Yang kedua adalah cost leadership. Lalu yang ketiga adalah fokus. Nah ini dibilang ini merupakan 3 strategi generik. Nah tergantung mana yang kita mau ambil gitu kan. Ini salah satunya ya ini ya. Oke, kalau yang pertama jelas ya saudara ya, mungkin kita sudah kenal semua namanya differentiation adalah membuat apa? Bikin yang unik. Ya, bikin produk atau layanan yang berbeda daripada milik pesaing. Satu pabrik ya, produsen kendaraan, kalau dia membuat kendaraan dengan fitur yang sama, yang mirip dengan kendaraan lain, dengan harga yang mahal orang nggak akan beli. Bagaimana dengan harga yang sama, fiturnya lebih banyak? Contoh yang paling mudah itu di segmen handphone, gitu ya. Kalau Anda lihat segmen perkembangan handphone itu sangat luar biasa ya, kecepatan perkembangan teknologinya, terutama vendor-vendor baru yang muncul. Bagaimana dengan harga yang lebih murah, mereka bisa jual produk dengan harga yang lebih murah, tapi fiturnya sama. Gitu. Dengan produk-produk yang merek vendor yang lebih terkenal. Ya. Differentiation, bagaimana mereka berlomba-lomba menambahkan fitur yang belum ada di produk yang sejenis milik pesaingnya. Ya, lalu ada cost leadership, menekan biaya, tekan biayanya, ya menghasilkan keunggulan dengan memproduksi dengan biaya rendah sehingga akan meningkat profit. Ini lagi rame ya, lagi rame apa? Omnibus Law. Nah, saya sih memang tidak melihat ya karena memang saya bukan pemerhati itu saudara ya, tapi kalau saya lihat memang ini lagi santer nih ya, mau digugat ya, mau ada pasal-pasal turunannya akan melibatkan buruh dan sebagainya ya, setelah munculnya apa namanya demo besar-besaran. Itu salah satunya adalah ya tujuannya meningkatkan investasi ya supaya investor masuk. Itu cost leadership gitu. Jadi perusahaan tuh jangan nanti terlalu dibebani dengan biaya pekerja, saudara. Ya, sangat terbebani begitu. Menurut undang-undang yang sebelumnya. Nah, makanya dimunculkan itu ya, katanya sih memang iklim investornya lebih cepat masuk. Ya itu biarkanlah ya pakar yang bicara. Tapi emang Porter bicara ya salah satunya adalah menekan biaya gitu supaya profitnya tinggi. Ya. Nah, penekanan biaya produk rendah itu salah satunya apa? Pemangkasan jumlah karyawan. Hati-hati, saudara. Ya, Porter memang mengusulkan cost leadership, ya bicaranya cost leadership. Tapi pemangkasan biaya itu salah satunya adalah dengan apa? Mengurangi jumlah pekerja.
ya memang akan meningkatkan profit gitu ya. Yang semula kita bayar 100 pegawai, sekarang kita bayar 80 pegawai gitu kan. Dengan produktivitas yang sama katakanlah, ya tentunya meningkatkan profit. Oke, lalu yang terakhir adalah konsentrasi fokus pada segmen tertentu. Segmen tertentu, ya. Di mana perusahaan melampaui pesaing dengan knowledge yang ditingkatkan. Jadi kita sebagai pelopor fokus menguasai pasar ya dengan meningkatkan knowledge dengan teknologi. Fokus. Konsen aja. Ya. Sekarang kita bikin branding ya, Saudara ya, bikin branding. Ini bicaranya agak mendekati ke segmen bisnis sedikit lah, nggak apa-apa ya, kan sebagian besar dari Anda juga mungkin ada di bidang bisnis. Kita bicara tentang produk, ya, tentang produk. Pabrik, ya, pabrik Apple itu bikin iPhone, betul ya? Kalau Anda lihat, Saudara, iPhone tidak terlalu banyak iklannya, nggak terlalu banyak iklannya ya. Bahkan kalau saya lihat sih iklannya nggak begitu banyak, artinya ya nggak banyak, sedikit ya dibandingkan yang lain gitu tuh. Ya publikasi nggak terlalu banyak dan dia nggak bikin produk yang banyak, Saudara. Diversifikasi produknya tuh nggak banyak si iPhone itu. Tapi dicari orang, kenapa? Karena fokus pada pasar tertentu gitu loh. Secara teknologi mereka tetap unggul, Saudara. Ya, secara teknologi mereka tetap unggul sehingga otomatis apa? Ya otomatis ya tetap dicari orang gitu aja, ya. Tetap dicari orang. Ya, jadi kalau kita melihat produk yang diciptakan oleh si pabrikan Apple memang nggak banyak, ya. Karena mereka fokus di pasar tertentu, mungkin produknya mahal gitu, tapi dia punya branded, ya, dia jadi branded gitu bagi banyak. Oh, saya kalau punya iPhone tuh keren, ya. Saya kalau punya MacBook tuh keren, gitu kan, Saudara, betul ya? Oke, nah ini fokus, Saudara, ya. Tergantung yang mana gitu, yang mau diambil. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang menghasilkan keunggulan bersaing melalui SI, ya, banyak penulis yang berkonsentrasi pada strategi generik, di mana cost leadership dan differentiation merupakan pendekatan yang paling populer. Oh, kalau Anda lihat, ya, vendor Apple sama vendor Samsung, ya, Apple mungkin dunianya Apple sendiri, ya, yang lain tuh ngikuti Samsung CS. Produknya, bikin banyak produk, Saudara. Bikin banyak produk, itu contoh saja. Ya. Oke, jadi cost melalui otomatis perbankan mengurangi biaya karyawan. Wah, gitu ya. Betul ya yang tadi saya singgung kan. ATM, store tunai, bisa langsung. Dulu cuma tarik tunai, Saudara. Sekarang setor tunai. Bisa kebayang. Yang di perbankan tuh. Ya, banyak yang di PHK, Saudara, yang dirumahkan. Yang admin lah masih apa namanya, masih bisa bernapas lega ya. Kalau yang di operasional bertahan paling 2-3 tahun. Banyak yang ya diganti sama mesin, Saudara. Ya, namanya otomasi ya. Ya. Saya pakai pen dulu ya. Ah, nih, laser otomasi perbankan. Oke, ya. Penggunaan informasi untuk differentiation diterapkan, layanan. Differentiation dalam hal layanan nih, Saudara, ya, bukan cuma produk. Awas, memberikan penawaran produk berbasis layanan online. Biar menarik, Saudara. Ya, itu tujuannya. Beberapa contoh aja gitu kan. Nah, kalau kita melihat memang apa namanya, bicaranya bahwa kira-kira apa ya? Ini pakai teknologi nggak? Jelas pakai teknologi, Saudara. Mesin tarik tunai emang dihubungkan kemana? Kan ke database, Saudara. Ya, setor tunai ke database juga sama. Kan kita masukin PIN dan sebagainya. Secara otomatis ya.
teknologinya terlibat. Next ya. Oke, sekarang keunggulan bersaing dari TI, SI, atau informasi. Penting untuk membedakan antara TI, SI, dan informasi. Ini ada gambar nih. Ya. Information technology ya digunakan dalam information system. Betul, saudara ya? Betul? SI butuh TI nggak? Butuh teknologi informasi? Jelas. Informasi, sistem informasi, ya, itu menghasilkan information. Hati-hati ya, saudara ya. Ini nggak sama loh, hati-hati. Makanya kalau kita bicara TI, SI itu beda, saudara. TI itu teknologinya. SI itu sistem yang menggunakan teknologi itu. Apa sih yang dihasilkan dari information system? Informasi. Informasi. Ya, informasi dari mana? Dari data. Gitu. Jelas ya? Dari transaksi. Oke, cukup jelas ya? Bagaimana keterhubungan ketiga komponen ini? Baik. Was, sekarang kita lihat ya, saudara. Ya, ini penjelasannya nih lebih detail. Informasi itu mengalir di antara individu ya, orang per orang, atau kelompok, awas, dalam sebuah lingkungan sosial tertentu membentuk seluruh bagian dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu bukan cuma individu, saudara. Ada kelompok, ada boundariesnya, ada lingkungannya. Ada batasan-batasan rules tertentu, tapi itu menjadi seluruh bagian dalam sebuah organisasi bisnis. Dalamnya ada apa? Ada informasi. Informasi bagi satu individu belum tentu bermanfaat bagi kelompok, saudara. Informasi bagi kelompok belum tentu bermanfaat bagi individu. Ya, tapi dalam lingkungan sosial tertentu ada informasi yang ngalir. Lah, tergantung tuh nanti dia siapa yang mengambil manfaat, individu atau kelompok. Tapi itu ada dalam seluruh bagian dalam organisasi. Oh ya, informasi dalam organisasi dapat dipandang sebagai superset. Sesuatu yang bisa mengatur superset. Di mana SI dan TI digunakan untuk memberi dukungan. Jadi informasi ini saudara yang berharga. Tapi informasi enggak tiba-tiba muncul. Ya, informasi enggak tiba-tiba muncul. SI yang kita bicarakan adalah sebuah sistem yang memungkinkan informasinya apa? Flow, ngalir. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ya. Relevansi pandangannya bahwa sistem tidak harus selalu berbasis teknologi. Betul ya? Sebuah sistem kan nggak harus pakai teknologi sebetulnya, saudara. Ya, teknologi itu dipakai untuk mempercepat. Itu aja. Untuk mengotomasi. Itu teknologi, kita perlu teknologi. Kalau perusahaannya yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar, waduh, ngapain kita investasi teknologi yang mahal? Dari tugas yang Anda berikan kan Anda berpendapat gitu ya, kira-kira nih dari sebagian pertanyaan kan yang muncul gitu. Perusahaan kita tuh udah waktunya belum sih kita untuk investasi sistem atau teknologi? SDM-nya bagaimana kalau ada penerapan sistem baru? Betul ya? Bisa mentoring, bisa training kan gitu, saudara. Ya, yang minggu lalu udah kita bahas tuh. Oke, jelas ya di bagian ini ya. Oke, next lagi. Ini ada satu case study ya, satu case study ya, kita baca aja ya. Ini ada Vauxhall Motor menggunakan metode perakitan robot terkomputerisasi di Luton. Ini Inggris ya. Kenapa ya? Inggris teknologinya mereka udah mumpuni. Ini pakai robot ya, saudara ya. Ini pelopor nih, pelopor. Keberhasilan perubahan ini luar biasa. Vauxhall menggunakan beberapa SI yang baru, salah satunya untuk melacak aliran komponen dari pemasok ke pabrik di Luton. Ya,
dan melalui seluruh proses hingga perakitan akhir. Pertimbangan penggunaan teknologi komputer ya. Tapi akhirnya menggunakan apa? Menggunakan Kanban. Ada yang tahu nggak Kanban? Sistem Kanban. Pernah dengar Kanban? Oke, ya. Cari penjelasannya ya. Ini tugas nih, cari, ini terkenal banget ini Kanban. Ya, cari penjelasannya ya. Ini Anda kan orang SI nih. Oke, kemudian terkait dengan penggunaan kartu stok. Ya, kartu stok, label tuh, ditulis, dilampirkan di komponen, diupdate setiap kali stok bergerak. Ini menggunakan punch card, pakai kartu sederhana, digabungkan dengan knowledge, pengalaman, menjadi kunci utama keseluruhan proses produksi. Teknologi informasi nggak memainkan peran langsung. Ya, tapi sistemnya berjalan nggak? Berjalan, saudara. Ini contoh penggunaan sistem informasi biasa, tapi berkaitan dengan apa? Alurnya. Jelas ya, saudara ya? Nah, kita bicara tentang teknologi yang terus berkembang. Ya, sekarang udah nggak ada lagi sistem Kanban, saudara. Ya, kalau Anda lihat pabrik mobil gitu ya, kalau saya pabrik mobil, yang namanya orang tuh cuma buat ngecat, nanti lu ngecat doang, gitu aja. Dia masang komponen robot semua, ya. Cost leadership, ya kan? Oke ya. Nah, organisasi sebagai sistem, Eh, 2 minggu yang lalu ya kita udah bahas bahwa kita harus membedakan antara struktur organisasi dengan struktur sistem informasi. Ya, harus bisa dibedakan ya. Sistem organisasi kan sistem aktivitas manusia yang terbuka dan punya atribut. Betul ya? Betul ya? Sistem organisasi itu bisnis atau bisnis merupakan sistem aktivitas manusia yang terbuka, yang open, dan punya atribut. 1, boundary. 2, emergence. 3, holism. Interdependence, hierarchy, transformation, communication, and control. Ada 7 atribut ya, 7 atribut. Ya. Ya nanti Anda lihat ya, seperti ya. Boundary, emergence, holism, interdependence, hierarchy, betul ya? Atribut-atributnya batasan ya, holism, interdependence, hierarchy, transformation, betul ya? Oke. Betul ya. Sistem terbuka terhadap apa? Lingkungan ya. Karena sistem bisnis harus terdampak kejadian di luar batas organisasi. Contoh saudara ya. Contoh. Satu bank dia nggak akan bikin ATM pertama kali itu yang pakai ya, saya agak-agak lupa ya, tapi kemungkinan BCA yang pertama kali punya ATM, lalu disusul Bank Mandiri, kemudian baru bank-bank yang lain. Ya, kalau saat itu tidak ada yang bikin ATM, nggak ada bank yang menciptakan ATM, memberikan layanan ATM, ngapain? Betul ya? SI teknologi sekalipun ada, SI ada, ya itu biasanya dari keputusan pesaing kita atau keputusan politis. Kebijakan pemerintah itu bisa men-trigger penggunaan SI, saudara. Ya. Sekarang semua perpanjangan SIM tidak melalui offline, semuanya melalui online. Maka tiap orang harus punya akun, betul nggak? Ini terus politis nih, saudara, betul ya? Bayar BPJS sudah tidak menerima lagi offline. Semua orang harus mengaktifkan akunnya. Ini keputusan politis. Kalau pesaing jelas ya,
Ini 2 pabrikan, yang satu menerapkan satu teknologi, yang ini kebakaran jenggot. Waduh, dia udah bikin teknologi baru, gua bikin juga. Ya, jelas? Oke, sehingga nggak bisa dipandang sebagai sistem tertutup. Ya, jadi kalau kita lihat ya saudara ya, kalau kita lihat sistem organisasi bisnis ini terbuka, saudara. Kalau tertutup gimana kan? Kita kan harus lihat saing kita kan. Aktivitas manusianya bagaimana? Bisnis kan kumpulan individu, kelompok, kumpul bersama. Ya, aktivitas di dalamnya dilakukan untuk dukung aktivitas manusia kan. Maka teknologi juga dipandang sebagai untuk mendukung aktivitas manusia. Ada teknologi di dalam. Jelas ya saudara ya. Jadi kalau kita bicara ya bisnis itu perlu teknologi nggak? Gitu. Ya Anda merasakan ya sekarang saudara ya. Sekarang mana ada bisnis yang nggak pakai teknologi kan? Ya, bisnis makanan, online. Pak dia nggak punya sistem. Ya, tapi begitu satu warteg masuk ke daftar GoFood, saudara, saya bisa nyuruh Gojek, driver Gojek untuk beli warteg di warteg itu. Betul nggak? Si wartegnya perlu menciptakan sistem informasi nggak? Nggak perlu. Ya, yang ada apa? Sistem aktivitas manusia. Gitu. Itu SI, SI. Ya, saya dulu jarang pakai Gojek, saudara ya, pakai motor gitu kan, pakai mobil. Istri saya sering tuh pakai Gojek. Kalau saya jemput dia pakai Gojek gitu ya. Saat saya keluar kota gitu saudara ya, nggak bawa kendaraan gitu kan, gimana nih aja gijig, oh ada Gojek, baru belajar Gojek, punya akun ya, punya saldo. Tadinya sih nggak pernah pakai Gojek, nggak ngerti cara makainya saudara ya. Itu apa? Sistem aktivitas manusia tuh di dalamnya. Jelas ya saudara ya. Oke ya. Ya, holistically ya, tadi ada ya, sistem dipandang secara keseluruhan karena memiliki maksud tujuan hanya terlihat apa sih ya, maksud dan tujuan hanya terlihat kalau sistem dipandang secara keseluruhan. Yang namanya sistem kan sistematik, saudara. Ya, kalau kita melihat satu bagiannya nggak kelihatan. Sistem itu harus pandang secara keseluruhan. Ya, isinya apa sih isinya? Subsistem yang interdependent, masing-masing saling bergantung. Ini penjelasan 7 poin tadi nih, saudara ya. Sistem terdiri dari subsistem yang interdependent. Betul ya? Yang diantaranya bisa komunikasi dan diatur dalam hierarki subsistem dan jadi sistem tuh nggak bisa bagian part by part, nggak bisa, harus keseluruhan, saudara. Kalau Anda sebagai pengguna sistem, katakanlah ya, ini saya menggunakan aplikasi Topet nih, Tokopedia. Nih, saya pakai Topet ya, saudara ya. Pakai Topet betul. Kalau ngelihatnya dari saya aja yang make, nggak ada yang respon, nyampe nggak barangnya ke saya? Nggak nyampe barang. Harus ada back office, orang di seberang sana tuh, yang melayani saya. Dan kadang-kadang yang menjawab, siapa yang menjawab? Mesin yang jawab. Betul nggak, saudara? Ya, ada pilihan, betul ya. Halo, gitu, pilihannya nanti mesin yang jawab tuh. Mesin yang jawab. Itu mesin learning. Ya. Terakhir, semua sistem melakukan proses transformasi yang harus dikendalikan. Oke? Ini bicara tentang ya elemen-elemen SI ya. Ya, kita nggak bisa bicara ada mata kuliah sistem information management ya, Anda udah dapat pasti. Ya, kalau kita bicaranya kan tentang ya penerapan SI itu seperti apa sebetulnya kan, backgroundnya kayak apa. Oke ya, posisi TI kan udah jelas ya, TI digunakan untuk apa?
memungkinkan SI berfungsi dengan lebih baik. Kan tadi kan TI itu ngedukung SI gitu. Nggak mungkin SI nggak pakai TI, itu nggak mungkin. Ya, tapi pada dasarnya kadang-kadang SI itu bisa berjalan tanpa TI. Tapi untuk era sekarang kayaknya nggak mungkin sebenarnya. Ya. Oke ya. Yang pada gilirannya bikin perencanaan informasi. Bagaimanapun TI hanya memiliki sedikit peran. Jadi kita jangan selalu bergantung pada TI yang wah, saudara. Alur sistemnya dulu bagaimana di dalamnya. Itu poin yang lebih penting. Ya, kalau TI itu tinggal milih gitu aja. Tinggal milih aja. Kita mau pakai yang murah, mau pakai yang medium, mau pakai yang mahal gitu kan. Mau pakai beli produk yang udah jadi atau kita mau apa? Tailor made program gitu loh, pesan program baru. Tergantung kitanya sebetulnya. Ya, bagaimana kita bisa apa namanya mengambil peran memanfaatkan TI itu dengan maksimal. Ya. Oh, perusahaan kecil pakai aplikasi yang miliaran, udah buru-buru buat pasang SI ya, saudara ya. Oke, next ya. Awas. Konsep keunggulan, kita bicara konsep keunggulan nih. Ya, konsep keunggulan bersaing dari TI telah jadi attention, perhatian. Secara umum, ya, ini kelihatan ya, kalau organisasi bisa dapat teknologi baru yang relevan lebih dulu dari pesaing, maka akan dapat keunggulan bersaing. Saudara. Ya, siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai dunia, tapi nggak selalu, saudara, hati-hati. Ya, terkadang orang yang teknologinya terlalu canggih juga repot sendiri ya. Kenapa? Karena biaya untuk memelihara teknologinya, biaya untuk apa namanya menjaga supaya teknologi itu tidak diikuti oleh pesaingnya itu lebih berat sebetulnya. Ya, tapi secara umum ya, gitu kan. Kalau organisasi bisa dapat teknologi baru yang relevan lebih dulu, ya akan dapat keunggulan bersaing. Ya. Oke. Dengan konsentrasi pada aplikasi yang berfokus internal atau eksternal, awas, fokus ya, konsentrasi pada aplikasi yang fokus internal atau eksternal, organisasi dapat apa? Keunggulan, ya, pengurangan biaya dengan differentiation produk, ya, nganter lebih cepat melayani pelanggan, nah itu. Ya, salah satu dari manfaat sistem informasi kan sebetulnya untuk meningkatkan profit, ya. Bagaimana perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan profit mereka dengan berbagai cara. Nah, penerapan sistem informasi yang di dalamnya ada teknologi informasi itu harus memberikan apa? Memberikan profit, memberikan value gitu. Kalau nggak memberikan value, percuma kita menerapkan. Ngapain? Tradisional aja udah. Betul ya? Oke. Baik. Ya. Terdapat konsep baru keunggulan bersaing yang tidak berfokus pada TI, tetapi yang dipandang memiliki ketergantungan pada penggunaan teknologi dalam keseluruhan tujuan strategis dan operasional organisasi. Ya, jadi keunggulan bersaing yang tidak berfokus pada TI, tapi yang dipandang memiliki ketergantungan pada penggunaan teknologi. Awas, penggunaan teknologi, nggak berfokus pada pokoknya semuanya harus transaksional, harus pakai sistem online. Enggak, saudara, nggak semua, ya. Emang Indomaret online? Enggak, mereka offline, cuma transaksinya aja di situ menggunakan apa namanya sistem cash register gitu ya, saudara ya. Oke. Baik ya. Ini kira-kira yang bisa saya jelaskan ya, masih ada lagi kayaknya ya, SI ya. SI punya keunggulan bersaing jangka pendek. Betul ya? Betul ya, saudara ya? Oke. SI punya keunggulan bersaing jangka pendek dari TI. Betul? TI cepat berkembang. Perkembangan TI
tidak selalu disertai dengan keterbaruan SI. Nah, dalam jangka panjangnya nih, dampak TI itu terlihat pada apa? Struktur industri. Jadi gini saudara ya, teknologi baru itu belum tentu langsung diterapkan oleh organisasi. Kalau dia melihat bahwa yang sekarang kita sudah pakai itu masih oke kok. TI itu bukan tolok ukur persaingan sebetulnya. TI mah berkembang aja, nggak masalah. Betul ya saudara ya? Jadi jangan nanti kalau Anda ada di satu posisi untuk menentukan, Anda boleh menetapkan, oh kita harus menggunakan sistem informasi baru, gitu ya, penerapan yang baru. Ya, jangan melihat bahwa TI itu menjadi sebuah keharusan. TI hanya sebuah komponen penunjang SI. Ya, selama masih jalan baik, nih saudara, kita nggak harus terapkan TI. Jelas ya? Ya, hati-hati kan, TI mendukung SI. SI menghasilkan informasi. Selama informasi yang kita peroleh masih relevan, cepat, jalan aja. Ya. Jadi kalau TI itu ke industri, gitu terlarinya ya. Jadi bukan bersaing di industri tersebut, enggak. Oh dia udah pakai, oh ini belum. Ya, tapi selama masih oke nggak ada masalah. Contoh ya saudara ya, contoh nih contoh. Anda tahu jam tangan Rolex ya? Rolex, Rolex. Oke. Made in mana? Yang jelas bukan made in Cirebon ya, made in Switzerland. Mahal nggak? Wah. Dan kalau Anda lihat, nggak ada pabrik Rolex tuh nggak ada. Rolex itu cuma merek. Ya, dia cuma ngejual, saudara. Itu industri rumahan di Swiss. Ya, tapi menjadi barometer jam tangan mahal di dunia. Oh, dia mah nggak terdampak TI. Nggak make dia teknologi digital, enggak. Kinetik semua dia, sebagian besar Rolex. Ada yang udah digitalnya ada ya. Itu contoh yang paling mudah ya. Kenapa? Ya karena sistem mereka udah berjalan baik. Mereka nggak perlu mengubah sistem itu. Oke ya. Baik. Berakhir sudah penjelasan hari ini. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa memberikan tambahan wawasan lagi ya di minggu yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita bicara tentang bagaimana sebetulnya keterkaitan antara SI, TI, informasi, kemudian keunggulan bersaing apa yang bisa diciptakan dengan penerapan SI yang didukung oleh TI, kemudian bisa menghasilkan informasi yang relevan bagi keberlangsungan bisnis kita. Demikian biar saya sampaikan pertemuan hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.